Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh Allah kayu. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Mari angkat kedua tanganmu. Oh, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Katakan Raja segala Raja, Raja segala Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap kepada Tuhan. Besem elah harahamim, tehila le Elohenu rabunha olamim, harahamim melek yom hadim, eleka Adonai ekara wel Adonai et hanan,
neheni be orah misor, arehet bederehu weleyare ito, lahalak be etsa risa wela sagah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan kami berseru, dan kepada Tuhan kami memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Mari semua yang siap beribadah kepada Tuhan kita katakan amin. Sebelum duduk, mari Bapak Ibu berfellowship. Kanan kiri depan belakang, salam, katakan Yesus mengasihi. Selamat beribadah untuk jemaat yang beribadah secara online. Silahkan duduk Bapak. Ada banyak orang Bapak Ibu yang berkata tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah bulan Agustus sekarang. Harusnya kita juga berkata, Tuhan Yesus baik. Sampai detik ini Tuhan masih pelihara semua karena anugerah Tuhan. Mari mempersiapkan diri, persiapkan hati, kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di tempat kudus-Mu kami mencari wajah-Mu. Tuhan, kehendaki hidup kami kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Mulut bibir kami mengeluarkan puji-pujian yang memuliakan Engkau. Terima kasih. Saat aku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat aku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Kita nyanyikan pujian ini, katakan saat ku menyembah-Mu, saat ku bekerja.
tempat ini jadi kesukaanmu. Terima kasih Kau baik, Kau baik. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you lies we raise. You are awesome in this place, mighty. Sing it again. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in. Mari belajar lagu ini terus setelahnya. Yeah, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. You are we raise. You are awesome in this place, mighty. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar lagu ini. Angkat suara katakan, You are awesome in this place, mighty di tempat ini Tuhan. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty. Lagi dengan sungguh katakan, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are worthy of
Boleh tos, katakan Yesus mengasihimu. Pastikan semua bersuka cita, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Dialah yang layak ditinggikan. Dengan tentang yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Lebih semangat lagi katakan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Boleh semuanya tepuk tangan Bapak Ibu. Dialah yang layak ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi, bersorak bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Saya lihat masih kurang semangat Bapak Ibu, padahal ini ibadah pagi. Harusnya semua kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Katakan samping kanan kiri wajahmu penuh kemuliaan. Katakan aku mengasihimu dengan kasih. Haleluya. Dengan senyuman yang termanis Bapak Ibu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku, amin. Oh Tuhanku,
Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBEO? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, jemaat yang setia. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Dipersilahkan. Shalom, selamat datang di GBEO. Berikut informasi sepekan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBEO. Kami menghimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 9 Agustus 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah Eom Kids dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan Eom Kids dan GC. Halo sobat-sobat Youth, yuk merapat ke ibadah Youth. Ibadah akan diadakan setiap minggu ketiga di jam 1 siang, bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Mari bertumbuh dalam iman dan menikmati kebersamaan dalam Tuhan. Datang ya, ajak temanmu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai hari dengan mencari Tuhan bersama dalam doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4:30 pagi melalui online Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan setiap hari melalui WhatsApp Group. Jemaat EOM, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Shalom, kami mengundang saudara-saudari yang rindu melayani dalam pelayanan sekolah minggu. Bagi yang rindu untuk melayani, silakan menghubungi koordinator sekolah minggu di nomor berikut. Demikian renungan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Aba ya Bapa. Ketika kami naikkan ucapan syukur, kami naikkan penyembahan kami, biarlah Engkau layak dipuji, dimuliakan ya Tuhan. Dan ketika Engkau sudah memberikan berkat-berkat buat kami ya Tuhan, saat tiba saatnya kami memberikan perpuluhan ya Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan supaya layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sampai detik ini yang olehnya kami membawa persembahan yang terbaik. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan.
Berikan pujian ini dari awal, katakan. Perhatikan lorong abahku di dada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Dan biarlah kami barisan orang-orang yang bisa bersyukur. Kami barisan orang-orang yang bisa mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Barisan orang-orang yang bangga akan karya-Mu. Barisan orang-orang yang tidak pernah memandang kecil karya Tuhan. Kami rindu Bapa, setiap kebenaran, setiap berkat, setiap penyertaan itu luar biasa atas kami. Sehingga kami boleh berkata Ebenezer, itu karena Tuhan yang menyertai kami. Kalau sejauh ini Engkau menyertai kami di dalam banyak hal, hari-hari ke depan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Mari Bapa, biarlah kami hidup tidak berasumsi, kami tidak menduga-duga, dan kami tidak mencoba untuk menilai orang lain dengan asumsi kami. Sampaikan isi hati-Mu dengan firman-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Dengan firman-Mu kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, kami mendapatkan jawaban, bahkan kami mendapatkan pengarahan. Tidak ada yang hebat di antara kami, semua kami adalah murid-murid Yesus. Mari Bapak berbicara atas kami, baik yang ibadah online maupun onsite. Kami sadar tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk bisa mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang mendengar dan memperhitungkan setiap kesungguhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lagu yang terakhir tadi dinyanyikan itu banyak disalahartikan. Jadi ada orang Kristen tidak sedikit bilang begini,
Kamu pasti diberkati. Burung-burung saja tidak bekerja, disediakan makan. Betul nggak? Bunga bakung yang di ladang Tuhan dandani. Bahkan bunga bakung itu lebih bagus daripada pakaian yang dipakai Salomo. Pertanyaannya benar tidak? Ayo kita berpikir dewasa. Burung-burung di udara dipelihara, tapi jangan salah, ada perkataan di udara. Jadi yang dipelihara adalah yang terbang, yang nggak terbang nggak dipelihara. Setuju? Wah, kayaknya setujunya nggak kompak ini. Ya, jadi jangan menganggap kekristenan pasif, kita dipelihara Tuhan, nggak begitu. Kalau kita nggak bekerja, ya nggak mungkin diberkati. Kalau saudara bangun terus jam 9, rezekimu juga hilang. Haleluya. Amin. Dan ada perkataan bunga bakung di ladang, bunga bakung yang tumbuh betul di air. Saudara kalau ke Israel, terutama ini adanya bukan di Israel, di Palestina ini. Bunga bakung yang sungguh itu luar biasa cantiknya. Tapi nggak lama. Setelah itu layu kembali. Saya mau katakan dalam di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Amin. Sama dengan perempuan, banyak yang cantik, tapi ada masanya nanti kita juga akan layu. Betul tidak? Coba buka sebentar Matius 7 ayat 7 dan 8. Saya letakkan dulu pujian tadi sehingga perkataan Tuhan itu hidup atas hidup kita. Kalau enggak nanti salah klaim kita. Salah klaim. Sama dengan Yosua. Ketika itu ada Yosua di belakang. Ketika Yosua pergi, Tuhan bilang begini, apa yang kau pijak menjadi milik usahamu. Apa yang kau pegang milikmu. Ayo pulang pegang mobilnya orang, milikmu. Ya. Terus tanahnya orang kita injak-injak gitu, waduh. Coba lihat, Matius 7:7 berkata demikian, mintalah maka diberikan kepadamu. Pak Bu, banyak orang Kristen kepingin hidupnya damai, tapi nggak pernah minta sama Tuhan. Yang diminta hanya berkat, yang diminta hanya mujizat, yang diminta hanya kesembuhan, tapi nggak pernah minta peace of shalom. Betul tidak sih? Ya, yang kita minta, apa yang kita gumulkan, yang kita minta, apa yang kita rasakan, yang kita minta seolah-olah kekurangan kita hanya berputar-putar kepada kebutuhan jasmani. Betul tidak? Saudara, tidak ada gunanya Anda tinggal di Pondok Indah dengan lahan 2000 meter kalau hidup nggak ada damai sejahtera. Haleluya. Saya sering loh ngelihat di Mekarsari itu ada bapak-bapak jualan nangka. Dia itu kalau siang lewat saya lihat itu karaoke dia. Hidupnya damai banget kayaknya. Betul. Ada orang makan cilok, senengnya minta ampun. Siapa penggemar cilok di sini? Kelihatan kayak wajah cilok juga. Ya, tetapi sekali lagi Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Siapa yang ingin diberkati? Cari berkat Tuhan. Betul. Berkat gak turun dari langit, tidak. Berkat harus kita cari. Amsal berkata, hai pemalas, belajarlah dari semut. Saya pergi ke Bangkok sama istri saya, pemberkatan pernikahan di Bangkok. Ada anak kecil namanya Jonathan. Jonathan umur 3 tahun ya. Waduh, apalah kita? Apalah kita? Di mobil ini high-ace komuter itu, dengar bapak-bapak ibu-ibu, dia ngomong. Ditanyain sama omanya, jawab Alkitab. Ditanyain Alkitab, dia jawab apalah semua. Saking jengkelnya kan anak kecil ini, dia bilang ini, sudah Jo, jangan bau-bau terus. Jangan bau-bau terus, artinya apa? Jangan ditaruh dengan pertanyaan. Tapi yang terakhir yang ngomong keras, hai pemalas. Haleluya, anak kecil.
Kadang saudaraku, kita kepengen diberkati, kita kepengen dipulihkan, maaf, kita kepengen banyak uang, bukan? Saudara kayak tidak butuh uangnya. Salah aku khotbah ini. Siapa yang butuh uang? Akan sama-sama loh. Amin. Tapi yang kita berkata apa? Cari. Surga tidak akan turunkan uang 1 karung. Kalau toh turun 1 karung limpah, kita mati juga. Cari maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan. Pernah nggak kita pernah ketok supaya Tuhan limpahkan damai sejahtera? Kalau tidak, kita nggak dapat. Coba ayat 8. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Yang tidak pernah meminta, udahlah, nggak usah diterjemahkan pakai ayat lain. Tuhan Maha tahu, Pak. Tuhan Maha bisa. Betul. Tapi Alkitab berkata apa? Cari. Terus. Dan setiap orang yang mencari mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya apa? Pak, Bu, sorry ya, ini perkataan harus jujur. Orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang kerja lebih keras daripada kita bekerja. Sorry. Betul. Saya berjumpa dengan konglomerat, saudaraku, dia bilang begini, tidur kami 1 malam, 1 hari 1 malam, cuma 3 jam, Pak. Selebihnya kami do something. Bekerja dan bekerja, berkarya dan berkarya. Bukan berarti kami mata kami hanya tertuju pada uang, enggak, Pak. Tapi kami perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keberhasilan. Amin. Lah waktu kita itu kerja 9 jam. Tidur berapa jam? 8. 8 tambah 9 berapa? 17. Drama Cina 3 jam. 20 jam. Ngomongin orang 2 jam. Makan habis. Kapan untuk Tuhan? Saya berdoa pagi ini kita berubah. Kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tolong tampilkan PowerPoint saya. Saya berbicara tentang asumsi. Hari Kamis kemarin saya berbicara di UMAS, usia emas, oma, opa di BSD. Saudaraku, sebelum saya masuk ruang ibadah, ada satu oma gelisah banget dan nanyanya kemarin saya agak aneh. Pak Pendeta ya? Iya oma. Pak Pendeta, kunci saya tertinggal. Ya ngapain tanya saya gitu loh. Tapi saya namanya oma, saya jawab, ya terus kenapa? Bayangin Pak Pendeta, kalau kunci saya tertinggal, itu kunci rumah. Bagaimana kalau ada orang masuk? Bagaimana? Terus bagaimana? Apakah Oma pulang dulu? Bagaimana kalau saya ketinggalan ibadah? Dikasih jalan keluar, dia tanya, bagaimana? Kalau gitu Oma ibadah, terus nanti pulang duluan. Bagaimana kalau keduluan maling masuk? Coba. Terus berasumsi. Saya bilang, Oma, sabar aja. Meskipun saya juga nggak menyelesaikan jawaban ini. Apa yang terjadi? Dia ibadah selesai, ada pengumuman, siapa kehilangan kunci? Siapa kehilangan kunci? Dia dari belakang, itu kunciku. Loh, diumumkan baik-baik udah mana-mana. Pak, Bu, Anda ibadah di sini tidak boleh berasumsi. Anda berhadapan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, jangan suka asumsi. Haleluya. Nanti kalau makan pedas belum dimakan, udah asumsi dulu. Janganlah engkau hidup berdasarkan asumsi, tetapi hiduplah berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Asumsi itu membuat kita apa? Bingung. Asumsi itu membuat kita apa? Lemah. Asumsi itu membuat apa? Kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Mulai kita mereka-rekakan, Tuhan jahat, Tuhan nggak menyertai kami. Pikir, akan saya kupas. Klik. Ya, apa itu asumsi? Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asumsi adalah dugaan tanpa fakta yang lengkap.
Banyak konflik dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam persahabatan, bahkan hubungan dengan Tuhan berawal dari asumsi. Nanti saya akan sampaikan satu ayat bahwa murid-murid pun pernah berasumsi sama Yesus. Saya lanjutkan. Firman Tuhan mengajarkan kita hidup berdasarkan kebenaran, bukan prasangka atau dugaan. Kalau nggak ada bukti ya nggak usah menghakimi. Kalau nggak ada bukti ya jangan menyimpulkan. Oh, itu ada 2 orang ngomongin, jangan-jangan ngomongin saya. Asumsi. Betul tidak? Oh, yang di pojok sana senyum-senyum pasti menertawakan saya. Itu asumsi. Betul? Ada orang pegang kamera sedikit, oh jangan-jangan mau foto saya, GR. Amsal 3 ayat 5 dan 6 saya simpulkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Tidak sedikit orang mulai menebak masa depan kita. Jangan melakukan bisnis seperti ini akan gagal. Pak, Bu, Alkitab berkata, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau dijadikan kepala bukan ekor. Mungkin orang berkata demikian, kalau engkau tinggal di sini engkau mungkin diberkati. Alkitab berkata, ketika engkau berdoa di mana kota engkau aku buang, di situ engkau akan menjadi berkat. Amin. Oh, usahanya sebenarnya mungkin maju. Dengar baik, Alkitab berkata, apa yang engkau pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan yang serius bagi Allah kita. Jadi bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan jelas berkata, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada dia tentang kita. Yang pasti bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan penuh dengan harapan. Haleluya. Itu asumsi yang mau pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Klik berikutnya kalau berikutnya. Ini ya. Oke. Asumsi membawa kita kepada apa? Kesimpulan yang salah. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Para murid mengira Yesus membicarakan roti padahal Yesus sedang memperingatkan tentang apa? Ajaran orang Farisi. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Mereka salah memahami karena apa? Berasumsi. Ketika Andreas, Nathanael, dan ke-10 murid yang lainnya pergi ke bukit, saudaraku, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Murid-murid berasumsi bahwa apa? Yesus menyuruh mereka turun untuk mencari makan. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu yang kasih makan. Haleluya. Amin. Kalau orang dekat Yesus saja bisa berasumsi, berarti itu mungkin terjadi atas kita. Jangan cepat menyimpulkan. Amin. Biasanya suami istri begini. Istrinya baru cerita, saudara, aku udah tahu. Itu asumsi. Ada orang konseling, oh udah jangan terus karena aku udah tahu maksudnya. Jangan, itu berasumsi. Haleluya. Dengar dulu, pikirkan dulu, minta hikmat dulu, baru sampaikan keputusan. Haleluya. Amin. Kenapa banyak di konseling orang malah gagal? Karena yang mengkonseling gampang sekali mengambil kesimpulan. Kenapa banyak orang konseling gagal? Karena dalam konseling banyak sekali mengambil justifikasi. Makanya dengar baik. Yang kedua, tanyakan, dengarkan, dan cari apa? Cari kehendak Tuhan. Jalanku bukan jalanmu, tapi kehendakku bukan kehendakmu, tapi jalan Tuhan pasti menuju kepada damai sejahtera. Amin. Yang berikutnya, jangan cepat menghakimi. Pak, Bu, asumsi yang mulai kita kembangkan dan itu diterima banyak orang, ketika tidak pada kebenaran yang benar, orang yang diasumsi sudah keburu hancur, udah keburu luka. Nah, tidak sedikit orang Kristen melukai dulu, menghakimi dulu, baru minta maaf.
Ini kok semuanya diam, kenapa ini? Amin, pelaku ya. Ya, sering begitu. Kita ngomong ke orang lain, menceritakan ke orang lain, mulai mengentertain yang namanya asumsi. Ternyata kenyataannya beda. Mulai kita minta maaf. Maafnya ternyata salah. Anda minta maaf gampang, tapi orang sudah keburu terluka. Anda minta maaf gampang, tetapi apa? Orang sudah keburu hancur hidupnya. Saya berdoa pagi ini Anda mengambil keputusan, tidak lagi hidup dalam asumsi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Banyak orang berasumsi ketika melayani pasti diberkati berlimpah-limpah. Itu juga asumsi. Betul. Banyak orang berpikir masuk Kristen pasti berkelimpahan. Itu asumsi. Kekristenan yang benar apa adalah hidup sungguh-sungguh menghidupi firman. Dan saya percaya ketika Anda menghidupi firman, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji-janji firman. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi berhati-hatilah dalam memahami dan mengambil kesimpulan. Yang paham katakan amin. Yang berikutnya, klik tolong. Yang berikutnya, media. Nah, asumsi itu merusak hubungan. Pak Bu, lihat deh, orang di sekitarmu yang mungkin dulu begitu baik, begitu akrab, seolah-olah kita nggak bisa dipisahkan. Kadang-kadang gara-gara asumsi semuanya bisa berantakan. Betul kan? Yakobus 1:19, hendaklah setiap orang cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk apa? Berkata-kata. Siapa yang di sini telinganya ada 2? Wadahnya cuma 1. Mulutnya cuma 1. Harusnya kalau ini 2, ya gunakan baik-baik, lebih banyak mendengar. Ini cuma 1, sulit kali dikendalikan. Haleluya. Baca di rumah Yakobus. Lidah itu kecil, tapi bisa membakar hutan. Pernah naik kapal peli, kapal sebesar itu, nakodanya cuma kecil. Betul nggak? Makanya firman-Nya berkata, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk apa? Berkata-kata. Sering loh dalam kul kemarin, kul Ruth itu pergi ke mana? Wilada 3, nanti kulnya Pak Okto pergi ke puncak. Saudaraku, ada gamenya begini. Apa bisik-bisik apa? Pesan berantai. Dari kata A sampai ke yang ujung melaporkan. Itu hampir 95% tikus lewat. Hampir 90% saudaraku nggak cocok. Pertama, dari pembicara pertama, kedua, mulai yang kedua berbeda. Yang ketiga tambah jauh. Yang keempat nggak jelas. Yang kelima terakhir rusak. Begitu nyampe ke sini beritanya beda. Hati-hati, itu asumsi. Itu asumsi. Mencoba menerka dengan pikiran. Amin. Banyak perselisihan terjadi apa? Karena seseorang merasa tahu isi hati orang lain, padahal belum tentu benar. Sudahlah, kalau dia itu aku paling tahu siapa dia daripada yang lain. Widih sotoy. Yang tahu hati kita hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang tahu hati kita hanya Tuhan. Makanya di banyak tempat saya bilang, Anda ibadah sungguh-sungguh Tuhan tahu. Tapi Anda ibadah main-main, Tuhan juga tahu. Kalau Tuhan Maha tahu, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh? Haleluya. Amin. Biar semangat, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Jadi kesimpulannya, dengar, berkata, baru hubungan itu sehat.
Tapi bukan berarti yang berkata terus menguasai pembicaraan. 2 jam dia ngomong terus. Wah, itu radio yang sedang rusak. Klik berikutnya. Asumsi kepada Tuhan. Asumsi kepada Tuhan menghasilkan apa? Kekecewaan. Saya melayani di EO, saya pasti diberkati. Saya melayani jadi asyir, pasti hidupku damai. Anda sudah berasumsi. Anda sudah berasumsi. Saya rajin kul, pasti hidupku berkelimpahan. Saya rajin kul, buka pintu rumah, membagi berkat, pasti berkelimpahan. Sekali lagi, itu asumsi. Pak Bu, proses itu ada sekalipun Anda pelayan Tuhan. Proses itu ada sekalipun Anda pendoa. Proses itu ada sekalipun Anda taat. Tapi dengar, ketika Anda berproses, percayalah, proses yang Anda hadapi disertai Tuhan. Sehingga bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Makanya Tuhan berkata demikian, engkau tidak akan pernah kubiarkan berjalan sendirian. Betul, ada Tuhan. Dalam kesendirianmu ada Tuhan, dalam masalahmu ada Tuhan, dalam sakitmu ada Tuhan, dalam doa-doamu ada Tuhan. Makanya jangan berasumsi sama Tuhan, hidupi saja firman Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman. Haleluya. Berapa banyak Tuhan berbicara tentang berkat dalam firman Tuhan. Kalau kita nggak dapat, jangan-jangan kita masih berasumsi. Haleluya. Jadi terkadang kita berasumsi demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak peduli. Kalau aku berdoa tidak didengar. Ada asumsi Tuhan tidak adil. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh tetapi berkelimpahan hidupnya, sementara mereka yang sungguh-sungguh tidak. Itu hanya asumsi semuanya. Berkat tidak mungkin tertukar. Asalkan kau sungguh-sungguh, Tuhan yang kau sembah, Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan tidak menyertai, merasa kita berjalan sendirian. Orang menyakiti hati kita, orang menolak kita, orang membicarakan kita. Di mana pembelaanmu Tuhan? Pak Bu, saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, pembelaan Tuhan terkadang tidak dilihat oleh mata, tapi penyertaannya luar biasa. Amin. Kita bisa hidup sampai hari ini saja, itu penyertaan Tuhan. Tanpa asumsi, kita akan berdamai sejahtera. Yesaya 55 berkata demikian. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan saya mau pastikan, rancangan Tuhan tidak ada satupun rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang membuat kita kepada kebinasaan, tapi rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Makanya Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku Allah. Jangan bimbang, sebab aku yang menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada apa? Kemenangan. Saya yakinkan Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja, bersama dengan Tuhan, Anda dan saya pasti menang. Tepuk tangan. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Iman berdiri di atas firman, bukan asumsi. Roma 10:17. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Tapi tak sedikit orang Kristen telinganya tipis. Baru dengar isu udah panas. Baru dengar omongan orang lain mulai terpancing emosinya. Padahal menurut Roma, orang yang bertumbuh adalah menyediakan pendengarannya untuk apa? Untuk firman itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Loh, kalau sudah tahu firman itu menerangi jalan kita, untuk apa kita menyediakan telinga kita untuk gosip? Betul tidak? Untuk apa menceritakan kekurangan orang lain yang kita dengar? Enggak usah. Enggak sedikit orang mulai menceritakan kekurangan orang lain, menjelekkan orang lain. Udah, tutup telingamu untuk itu. Dengarkan firman. Firman itu akan membawa berkat buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Orang percaya dipanggil hidup berdasarkan janji Tuhan, bukan berdasarkan dugaan, perasaan atau prasangka. Firman Tuhan adalah dasar iman yang kokoh dan menuntun setiap langkah kita. Percaya Bapak Ibu, kalau hari ini kau menyediakan dituntun oleh Tuhan, Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Kalau engkau menyediakan diri dituntun oleh Tuhan, kemenangan demi kemenangan pasti engkau akan terima. Ketika engkau menyediakan dirimu untuk Tuhan, Dia ada dalam hidup saudara. Yang terakhir, tolong. Saudara pernah berpikir nggak kenapa Yesus menggendong domba? Domba itu binatang yang nakal sebenarnya. Dia itu sekalipun dekat domba, sedekat tuannya, dekat kembali, dia selalu lari. Kalau sudah pergi ke Mesir, sudah pergi ke Israel, orang-orang suku Beduin yang menggembalakan, saudaraku, dia menggembalakan domba itu tidak pernah terlepas. Dia terus berjaga-jaga dan dia menggunakan tongkat itu kayak letter L begini. Kenapa? Ketika dombanya tersesat, dia tarik lehernya, dia bawa. Sebenarnya arti Yesus menggendong domba yang digendong ini adalah menggendong domba yang nakal. Ketika ditarik, kakinya dipatahkan. Dipatahkan. Supaya apa? Supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi saat dipatahkan, dia dirawat kembali dan menjadi sembuh kembali. Pak Bu, ada kalanya Tuhan menegur kita. Amin. Ada kalanya Tuhan mendidik kita, tapi Tuhan tidak menghukum kita. Penghukuman itu nanti, tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya atas kita. Saya berdoa, Anda pulang ambil kesimpulan, Anda pulang ambil keputusan. Jangan hidup berpraduga, apalagi berasumsi. Hidupi firman, saudara akan mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Ayo, bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Glory Jesus. Haleluya, Rabbashaka. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk dalam satu sakramen yang kudus, perjamuan yang kudus. Kita nggak bisa menerima perjamuan kudus dengan hati yang luka. Kita tidak akan pernah bisa menerima perjamuan kudus sementara kita belum mengampuni orang lain. Kita mesti sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pastikan jiwamu, rohmu terhubung dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan. Kami yang hadir secara onsite maupun yang online, biarlah kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tidak hanya cakap hanya untuk memperhatikan, tapi lebih daripada itu, biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Dan saat ini, name by name Engkau memanggil kami dalam satu sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Engkau berfirman dalam surat Yohanes, barang siapa yang datang kepadaku dan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan, oleh darahnya kita dikuduskan, bahkan oleh darahnya kita dilayakkan duduk seperjamuan dengan domba Allah. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja, biarlah Rohmu berkontemplasi dengan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi ketika Engkau mengaku segala dosa dan pelanggaran, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Bapa, kuduskan setiap jemaat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Tidak ada kebencian kami simpan, iri hati dan kekecewaan, tetapi kami simpan janji firman-Mu, kami simpan kebenaran-Mu, supaya ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus, Engkau melayakkan kami di hadapan. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Jadilah roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang di rumah pun dengan sarana yang ada, kami siap masuk perjamuan kudus. Kuduskan jemaat-Mu, kuduskan pelayan-Mu, kuduskan hamba-Mu yang kami berjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bukan roti biasa yang di rumah, sarana yang ada Engkau angkat di hadapan Tuhan dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, firman Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia berkata, inilah tubuhku
yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja, bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya tercurah bagi kita. Sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kutuk yang seharusnya kita terima telah dibayar lunas. Di kayu salib di Golgota Kalvari dia berkata, sudah selesai. Angkat cawanmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, kata Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang online maupun yang onsite, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diam. Sembah dia. Sembah dia. Terima kasih buat penyertaan. Naikkan ucapan syukur buat mujizat kesembuhannya. Naikkan ucapan syukur buat keluargamu. Naikkan ucapan syukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Naikkan ucapan syukur. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Batu. Urala basyadamu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat sakramen yang kudus. Terima kasih buat undanganmu dalam perjamuan kudus. Engkau tinggal dalam kami dan firman-Mu menguasai kami. Terima kasih Bapa buat teguran-Mu. Kami melangkah dengan iman. Kami berjalan dengan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan yang terbaik yang sebentar kami akan bawa ke hadapan-Mu. Kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami atas berkat penyertaan pertolongan yang Kau berikan atas kami sampai saat ini. Itu luar biasa. Keluarga kami Engkau pelihara, anak cucu mantan kami, cucu
mantu kami Engkau pelihara, bahkan masa depan kami Engkau pelihara. Dengan sukacita kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu di dalam nama Yesus yang siap menabur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan sedikit saja. Hari-hari yang kita hadapi tidak semakin baik. Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu pasal 13 sampai 15, gulungan kitab itu sudah dibuka, gulungan-gulungan itu sudah ada. Situasi tidak baik dan sangat tidak baik. Tetap dekat dengan Tuhan. Jangan menginvestasikan sesuatu kalau tidak diperlukan. Berjaga-jaga senantiasa, sebab segala sesuatunya di luar dugaan. Tapi saya katakan, Anda berjalan dengan Tuhan. Amin. Ayo buka tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Perbesar kapasitas imanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kelembutan. Disendengkan telinganya kepadamu dengan penuh kepekaan. Diulurkan tangannya kepadamu dengan penuh keperkasaan. Dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anak, cucu, mantu. Diberkati orang tuamu. Diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Berjalan dengan Tuhan. Sebab kasih karunia hanya datang daripada Allah Bapa Yehova, daripada Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, Yosua Hamasiah. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kami